Kalau tak paham itu, berarti dia mengalami krisis gagal paham. Hai, gue Kania Cita, welcome to Breakdown, rubrik terbaru gue, di mana konsepnya tuh kayak namanya, intinya gue bakal nge-breakdown informasi. Di sini, konsepnya tuh kayak gini loh, lo pernah belanja online gak sih? Dimana lo kayak dapet paket, terus ada boxnya gitu kan, dalamnya pas lo buka ada bubble wrap, terus ada barang-barangnya tuh, benda-bendanya. Nah, konsepnya kira-kira kayak gitu ya, unboxing, tapi bukan unboxing belanjaan, melainkan unboxing pendapat, atau argumen, informasi, dan lain sebagainya. Ya, kita beredelin satu-satu nih isinya apaan, gitu. Nah, buat episode perdana ini, gue pengen mulai dari beberapa tweet yang gue ambil secara random sebenarnya di Twitter. Kita lihat isinya sebenarnya apaan aja sih, terus nantinya lo bisa menilai juga gitu. Apakah misalnya itu benar atau enggak, ya kan? Dan apa sih sebenarnya yang harus dinilai dari suatu post itu, ya kan? Suatu tweet, atau nanti ke depannya suatu argumen, suatu pandangan, dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita mulai dengan tweet yang pertama. Tadi ada orang nanya ke temen gini, kamu kerja udah tahunan, udah kebeli apa aja, punya apa aja, gitu ya, baru sampai situ dulu. Kalimat ini isinya tuh ada kayak kalau kita bayangin lagi kayak belanjaan online tadi ya, kan isinya ada benda-benda nih, lo belanja misalnya ada 6 items gitu ya. Nah, item itu kalau dalam informasi kita sebutnya variabel gitu. Jadi kalau lo tahu misalnya suatu paket belanjaan lo punya berapa item ya kan, berapa barang. Nah, kalau di informasi itu ada berapa variabel sih gitu ya. Nah, terus nanti kalau ada 2 variabel, 3 variabel bergabung, dia menjadi yang namanya premis. Nah, ini gue kasih istilahnya dulu supaya nanti gue jadi gampang nyebutnya gitu ya. Kita mau ngomong variabel sama ngomong premis. Nah, di paragraf yang pertama ini ada berapa variabel sih? Kita lihat ya. Sebenarnya kalau kita bagi kira-kira ada 3 nih kalau gue lihat ya. Yang pertama tuh ada variabel ada orang nanya. Terus yang kedua tuh ada variabel temen. Terus yang ketiga tuh ada variabel isi pertanyaannya. Ya kan? Jadi variabel 1 ada orang nih yang nanya. Nanyanya ke siapa? Variabel 2-nya ke temen. Ya, ke temennya dia nih kan yang nge-tweet. Variabel 3-nya adalah isi pertanyaannya. Nah, sekarang yang lo perlu perhatiin adalah isi pertanyaannya. Karena ini yang dikomentarin di bagian berikutnya. Jadi kan dia nanyanya, kamu kerja udah tahunan udah kebeli apa aja sih? Punya apa aja? Gitu kan pertanyaannya. Nah, yang lo perlu tahu, di dalam pertanyaan kayak gini, tuh ada premis yang gak kelihatan gitu loh. Atau kita sebutnya biasanya premis tersembunyi, hidden premises. Jadi ketika orang nanya gini, dia nggak nulis di situ ya, yang tersembunyi ini apa, tapi kita tahu dari pertanyaannya tuh, dia berarti memandang begitu gitu kan. Nah, kalau dari pertanyaan ini, kamu kerja udah tahunan, udah kebeli apa aja, itu berarti dia punya premis bahwa kalau lo kerja udah berapa tahun gitu ya, nah harusnya lo udah kebeli macam-macam gitu. Nah, dia ada premis kayak gitu ya, walaupun dia nggak nulis gitu kan di situ, dia nggak ngomong gitu kan di pertanyaannya. Makanya di bagian berikutnya, si yang nge-tweet ini ngomong, padahal bla 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 gitu ya. Nah, kata padahal itu artinya menunjukkan kebalikannya gitu ya. Contohnya ya, misalnya gini, gue heran ya kok dia nggak jadian sih sama si itu, padahal si itu kan cakep. Ngerti nggak? Berseberangan ya. Jadi yang sebelum padahal sama yang setelah padahal itu selalu berseberangan. Nah, jadi si yang nge-tweet ini berarti menggunakan kata padahal di sini untuk menunjukkan dia nggak setuju sama isi premis yang ada di pertanyaan tadi. Nah, makanya berikutnya dia ngomong, nggak semua orang bekerja untuk dirinya sendiri. Ada banyak orang yang kerja untuk bla 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 ya, banyak. Bla bla blanya ini intinya bukan untuk diri sendiri, gitu kan? Karena dia mau nunjukin ini berlawanan, gitu kan? Nggak semua orang bekerja untuk A, ada banyak yang kerja untuk negasi A atau bukan A gitu. Nah, bukan A-nya ada banyak nih untuk bayar utang, bayar ada segala macam. Di sini dari kalimat yang kedua ini kita bisa tahu bahwa penulisnya atau yang nge-tweet ini berargumen ya bahwa dia membaca pertanyaan yang tadi tuh, kalau misalnya lo udah kerja tahunan, lo harusnya udah beli banyak barang buat diri lo sendiri. Dia bacanya gitu. Kalau bukan buat diri lo sendiri, nggak masuk nih ke dalam pertanyaan yang di awal tadi. Ya, makanya dia membantahnya dengan ngomong bahwa ada juga loh yang kerja untuk bla 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 yang lain. Nah, padahal ya kalau lo pikir-pikir lagi, udah kebeli apa aja itu nggak harus buat diri sendiri loh.
Jadi sebenarnya kalau misalnya dari pertanyaan udah kebeli apa aja, itu dia bisa juga jawab udah kebeli adik sekolah, udah kebeli utang orang tua, atau udah kebeli yang lain-lainnya. Itu tetap sama aja, kondisinya adalah itu namanya udah kebeli ya. Atau udah punya macam-macam ini. Nah, kalau adiknya kuliah berarti kan oh udah punya gelar dan lain sebagainya. Sebenarnya argumen yang menunjukkan bahwa dia tuh beli barang-barang bukan buat dirinya itu nggak membantah premis bahwa dia udah membeli sesuatu. Karena sesuatu ini kan nggak disyaratkan harus untuk dirinya sendiri gitu kan. Jadi tetap aja bisa, kalaupun dia untuk beli barang lainnya ya sebenarnya tetap mendukung nih premis yang ada di dalam kalimat udah kerja berapa tahun itu sama dengan udah kebeli macam-macam. Gitu ya. Jadi sampai di sini lo bisa lihat kan bagaimana suatu informasi itu kita bisa telaah lagi ya. Isinya benar nggak sih kalau kita jawabnya tuh bantahnya gini. Atau sebenarnya itu nggak tepat sebagai bantahan terhadap hidden premise tadi ya kan. Premis yang tersembunyi di balik pertanyaan kamu kerja udah tahunan udah kebeli apa aja atau punya apa aja. Karena kalaupun lo belinya buat orang lain ya itu namanya udah kebeli juga ya. Oke, tweet kedua. Ini dari Pak Menteri ya. Nah, beliau ngomong panggil dubes. Oh, ini judulnya, sorry. Ini kita skip dulu, ini judul beritanya. Nah, terus komentar beliau terhadap judul berita ini dan mungkin isinya adalah Macron harus tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmah. Tapi pemeluk agama apapun akan marah kalau agamanya dihina. Kalau tak paham itu, berarti dia mengalami krisis gagal paham. Nah, di dalam informasi ini sekarang kita breakdown lagi kayak tadi ya. Ada variabel apa dan premis apa. Nah, pertama kita premisnya dulu ya. Premis satu tuh Macron harus tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmah. Nah, itu berarti ada 3 variabel nih. Yang pertama tuh si Macronnya ya kan. Dia tuh adalah subjek yang harus tahu. Tahu apa? Nah, tahu variabel keduanya nih, yaitu agama Islam. Dan variabel ketiganya adalah agama rahmah. Ya, 3 variabel dalam satu premis. Macron harus tahu bahwa agama Islam adalah agama rahmah. Berikutnya, pakai kata tapi nih dia. Kata tapi itu artinya apa? Sama kayak mirip-mirip padahal ya. Sebelum dengan sesudah kata tapi itu berseberangan harusnya. Konsep dari kata tapi itu gitu ya. Apa nih yang isi yang berseberangan di dalam pendapatnya Pak Mahfud ini? Beliau bilang bahwa pemeluk agama apapun akan marah kalau agamanya dihina. Berarti marah kalau agamanya dihina itu dalam kalimat ini berseberangan sebenarnya dengan agama rahmah. Gitu, ngerti nggak? Jadi sebenarnya kalau suatu agama itu agama rahmah, dia harusnya enggak marah kalau agamanya dihina. Tapi dia mau bilang bahwa tapi pemeluk agama apapun juga akan begitu kok, gitu ya. Nah, artinya apa? Mungkin ini semacam pengecualian nih, gitu ya. Kalau kondisinya dihina, ya tetap marah dong, gitu ya kira-kira. Kalau nggak paham itu, berarti dia mengalami krisis gagal paham. Dia di sini adalah Macron. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, dari premis-premis ini, apa sih yang harus dinilai gitu ya? Apa yang harus dicek benar atau enggaknya? Yang pertama adalah kalau dari premis satu dia, agama Islam adalah agama rahmah. Nah, itu adalah suatu klaim, ya kan? Misalnya sama aja kayak, gue mengklaim nih misalnya, Kania adalah orang paling cakep di dunia. Nah, itu kan suatu klaim nih. Dimana itu lo harus cek dong, bener nggak sih omongan gue, ya kan? Di bagian yang keduanya, beliau bilang, pemeluk agama apapun akan marah kalau agamanya dihina. Nah, ini kalau dibikin dalam premis ya, itu berarti semua pemeluk agama, ya, terlepas dari agamanya apa, pasti marah kalau agamanya dihina. Ini juga bisa lo cek, bener atau enggak. Bener nggak sih bahwa umat di semua agama itu kalau agamanya dihina tuh marah? Nah, kalau misalnya ternyata ada umat agama, pemeluk agama, yang agamanya dihina tapi nggak marah, berarti premisnya terbantahkan. Terus yang ketiga, beliau ngomong bahwa kalau nggak paham itu berarti dia mengalami krisis gagal paham. Nah, kalau ini adalah penilaian beliau nih, bahwa semua orang yang nggak paham itu berarti mengalami krisis gagal paham. Berarti kan apa? Tinggal dibuktikan aja kan, apa yang dipahaminya itu tadi benar atau enggak. That's it ya. Ya, dalam satu tweet ini kita tahu ada 3 hal. Ya, 3 premis ya yang terpisah-pisah ya kan. Premis satunya tentang agama Islam adalah agama rahmah. Premis 2-nya tentang semua pemeluk agama pasti marah kalau agamanya dihina.
Dan premis ketiga adalah kalau nggak paham dua premis ini, berarti gagal paham, gitu ya. Nah, itu tadi tweet dari Pak Mahfud. Next, lanjut tweet ketiga. Kita lihat ya, di sini ada berapa premis sih? Ada sebenarnya satu ya, ini satu premis nih. Dia ngomong, kalau ada komunitas yang percaya bahwa komunitas lain harus bla 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 bla, maka jauhi atau tinggalin aja. Gitu ya. Kalau dibikin model, kita bikin model biar jadi pendek ya kalimatnya. Kita anggap aja komunitas yang percaya komunitas lain harus bla 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 ini A gitu ya. Nah, jadi dia ngomongnya jika A, maka jauhi atau tinggalin itu B. Jadi jika A maka B. Nah, jadi yang bikin tweet ini Vincent Ricardo itu mau bilang bahwa kalau misalnya lo nemu nih ya, kalau ada gitu kan, lo nemu nih suatu komunitas yang percaya bahwa komunitas lain tuh harus menghormati yang dia hormati, harus percaya yang dia percaya, harus melakukan atau enggak melakukan apa yang dia perbuat, itu harus dijauhin gitu menurut Vincent Ricardo, harus ditinggalin. Jadi yang lo nilai apa nih? Ya lo setuju nggak dengan ini gitu ya? Lo setuju nggak sih bahwa kalau ada komunitas yang gini tuh harus ditinggalin? Atau justru menurut lo, oh enggak, menurut gue komunitas kayak gitu harus diikutin gitu ya? Konsep dari argumen ini tuh gitu, bahwa dia poinnya adalah kalau ada komunitas gini, harus jauhin. Nah, lo tinggal milih, lo setuju atau enggak. Gitu. Itu tadi bahasan kita di episode breakdown yang pertama. Di next episode, belum tentu gue bahas tweet lagi, bisa juga bahas yang lain-lain. See you on the next episode.